Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Kali ini adalah pertemuan pertama kita. Maka ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan, nama aku Nadia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1D dengan NPM A1G025099. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tujuan dan manfaat filsafat pendidikan. Yang ketiga, kita akan membahas aliran-aliran yang ada dalam filsafat pendidikan. Yang keempat, kita akan membahas pengertian teori manajemen pendidikan. Yang kelima, kita akan membahas teori-teori manajemen pendidikan. Yang keenam, kita akan membahas unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketujuh, kita akan membahas manfaat dari teori manajemen pendidikan. Serta yang kedelapan, kita akan membahas hubungan filsafat pendidikan dengan teori manajemen pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ada yang tahu nggak sih apa itu filsafat? Nah, jadi filsafat ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang dalam, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta dengan kebijaksanaan. Filsafat adalah usaha manusia dalam berpikir secara dalam, kritis, radikal, serta sistematis tentang hakikat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk tentang diri manusia, pengetahuan, nilai-nilai, serta ketuhanan. Hasil akhir dari filsafat ini adalah kearifan atau kebijaksanaan. Bijak mengambil keputusan, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, mampu mengontrol emosi, serta memikirkan kepentingan bersama. Filsafat ini sebenarnya lahir dari rasa ingin tahu atau penasaran tentang sebuah materi. Jadi, dari rasa ingin tahu inilah muncul pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperluas wawasan kita tentunya dan melatih untuk berpikir kritis. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, tujuan, nilai-nilai, serta proses-proses pendidikan. Filsafat pendidikan ini menjawab segala pertanyaan tentang pendidikan agar menghasilkan pendidikan yang berkualitas, jelas tujuan, metode, serta nilai-nilainya. Jadi, filsafat pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari pendidikan secara mendalam. Pertanyaannya seperti, apa manfaat pendidikan? Untuk apa kita belajar? Nah, tujuan filsafat pendidikan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan seperti kurikulum, tujuan, nilai-nilai, proses belajar, dan cara pandang guru dalam mendidik anak-anaknya agar menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Adapun manfaat-manfaat dari filsafat pendidikan, yang pertama, pemahaman yang mendalam. Filsafat pendidikan membantu kita untuk mencari tahu tujuan pendidikan serta praktik-praktik pendidikan. Yang kedua, pemikiran yang kritis. Filsafat pendidikan membantu kita untuk berpikir kritis agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum kita tahu benar atau salahnya. Yang ketiga, perencanaan praktik sosial, membantu merancang pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, menumbuhkan sikap kebijaksanaan. Artinya, sikap yang tepat dalam menghadapi setiap keadaan sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Yang kelima, memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme. Idealisme ini menekankan pada ide, nilai, moral, serta kejujuran. Contohnya, seorang guru mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak muridnya. Yang kedua ada
Realisme. Realisme ini menekankan pada dunia nyata, fakta, serta pengetahuan. Contohnya, melakukan penelitian tumbuhan oleh para siswa. Yang ketiga ada esensialisme. Esensialisme ini menekankan disiplin dan pendidikan dasar. Contohnya, fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Yang keempat ada pragmatisme. Pragmatisme ini menekankan pada kebenaran diukur dari manfaatnya untuk kehidupan. Contohnya, mengunjungi museum atau situs bersejarah. Nah, dengan mengunjungi itu kita akan menyadari bahwa belajar bukan hanya lewat buku. Yang kelima ada perennialisme. Perennialisme ini menekankan pada pembentukan akal dari karya-karya klasik. Contohnya, belajar sambil diskusi filosofis. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang teori manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Tujuannya menciptakan sistem pendidikan yang efektif serta efisien. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang teori-teori manajemen pendidikan. Ada 4 teori manajemen pendidikan. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik ini menekankan pada struktur dan hierarki. Yang kedua ada teori ilmiah, menggunakan pendekatan ilmiah untuk efisiensi. Oke teman-teman, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Ada 7M. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material atau barang, yang ketiga ada mesin atau mesin, yang keempat ada money atau uang, yang kelima ada method atau metode, yang keenam ada market atau pasar, yang ketujuh ada minute atau waktu. Nah teman-teman, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan manfaat dari teori manajemen pendidikan. Yang pertama ada menciptakan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang keempat, peningkatan pendidikan yang berkualitas. Serta yang kelima, memberdayakan guru dan siswa. Jadi, filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam tentang hakikat, tujuan, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan adalah proses mengelola segala sumber daya yang ada dalam pendidikan agar kegiatan pendidikan bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Filsafat pendidikan memberikan arah mengapa dan untuk apa, sedangkan teori manajemen pendidikan memberikan cara bagaimana melaksanakannya agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Contohnya, filsafat pendidikan harus membentuk manusia yang berakhlak dan cinta lingkungan. Manajemen pendidikan, sekolah membuat program adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan dengan aturan kebersihan, jadwal piket, dan penghijauan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan.